Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzul azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadruh musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratul kuramat, para alim, ulama, para asatir yang saya taati, hadirin wal hadirat yang sangat saya muliakan, kepada pendengar radio Fafiru Ilallah dimanapun berada yang saya hormati, mari kita pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan sampai detik ini melaksanakan puasa bulan Ramadan dalam kesehatan, dalam keadaan yang sehat, tanpa sesuatu halangan apapun. Kedua kalinya, semoga sanjungan sholawat dan salam semoga dilimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula salam ikroman wa ta'ziman semoga oleh Allah dicurahkan kepada para wali-walinya min awalihim ila akhirihim, khususun hadrati ghausiada zaman wa a'wanihi wasairi awliya illahi radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga yang kami sebut tadi benar-benar memberikan dukungan, jangkungan dan doa restunya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan pelaksanaan tugas hidup di dunia ini yang semakin berat. Kita diberi oleh Allah ridhonya, kekuatan lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, kita melanjutkan pembahasan yang lalu. Ya, kita tahu bahwa kita sudah masuk ujung 10 hari yang kedua, di mana Allah menjanjikan adalah merupakan ampunannya. Berarti yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala puasa kita 10 hari yang kedua, siaplah untuk menerima ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan tondo-tondone wong sing diampuni kali Gusti Allah, orang itu akan mudah menangis. Orang itu akan mudah ingat kesalahan-kesalahan. Niki tondo kalau kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya sebaliknya, setelah masuk 10 hari pertama, kedua, kita kok merasa semakin baik. Walaupun ditutupi, alhamdulillah aku sudah selesai 20 hari puasa. Aku sudah bisa melaksanakan puasa ini dengan baik. Walaupun itu ditutupi, alhamdulillah. Tapi kalau hati tidak merasa lebih dekat kepada Allah, hati ini tidak merasa lebih kalau kita ini hamba yang lemah.
Hati ini tidak merasa lebih dekat pada Allah sehingga hanya menjaga Gusti Allah saja. Malah menjagakan ilmunya, malah menjagakan puasanya. Ya ini termasuk jauh hadirin wal hadirat. Ya, oleh karena itu kita jangan tertipu dengan ibadah kita. Semua amal ini ibarat gerbong ya hadirin. Gerbong amal, lonjanan amal itu ibarat gerbong, untuk gerbong sholat. Seperti di kereta api itu. Ada satu gerbong yang namanya gerbong puasa, gerbong sedekah dan zakat. Ini jejer-jejer. Walaupun isinya banyak, kalau tidak ada lokomotifnya, kalau ndase ora iso mlaku, ora manfaat hadirin wal hadirat. Lah supaya bisa jalan harus diberi lokomotif. Ndase sepur lokomotif. Nah, lokomotifnya amal adalah ikhlas. Yang kemarin telah dibahas, ikhlas ada 3, yang kemarin kita bahas 2 seperti itu. Kita sudah termasuk orang yang ikhlas, apa belum sama sekali? Mung ketok itu mung ikhlas, ketok kula jenengan khusyuk, tapi jerone ya maaf, mboten la ilaha illallah. Dalamnya isi li nafsi binafsi. Dalamnya tidak menjagakan Gusti Allah. Nah, tapi menjagakan selain Allah. Walaupun khusyuk tapi ini belum ikhlas, masyaallah hadirin. Orang yang ikhlas pandangannya hanya kepada Allah. Yang kemarin dibahas. Tapi cirinya ikhlas ubadun atau abidin. Ini dia itu menjaga amalku ojo kanti katut penyakit riak. Ojo nganti amalku kena penyakit pamer nang menungso. Upaya supaya tidak pamer. Dia berusaha sehingga kadangkala nutupi amal. Supaya dia terjaga dari riak. Itu abidin. Begitu pula yang ubadun dan seterusnya. Dia tidak apa-apa, yang penting krono Allah. Tapi ya itu tadi, masih mengandalkan amalnya. Merasa bisa beramal. Itu ikhlasul ubadun. Nah, muridun itu yang kemarin. Nah, sekarang adalah ikhlas yang ketiga. Didahulukan wa ikhlasul arifina. Syuhuduhum infiradal haqqi bitahrikihim wa taskinihim fi ghairi ayyarau li anfusihim fi zalika haulan wala quwatan fala ya'malunal amala illa billahi la bihaulihi wala quwwatihim wa hadza arfa'u mimma qablah. Ini adalah ikhlas yang ketiga. Ikhlas yang ketiga adalah wa ikhlasul arifin. Ikhlase wong sing duduki makom makrifat. Ikhlase wong sing wis sadar wonten ngersani Gusti Allah. Orang yang sadar pada Allah Subhanahu wa taala, di mana definisi makrifat itu atau sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud makrifat itu sadar kepada Allah. Kalau dia mampu sadar, ini Allah yang memampukan. Kalau dia itu bisa sadar, kalau ini Allah yang memampukan. Orang itu senantiasa merasakan innaka mayyitun. Sesungguhnya aku adalah mati. Sesungguhnya engkau adalah mati. Dia nyadari bahwa itu semua datang dari Allah. Ya itu tadi contohnya. Ada orang tahu ngerti rasanya gula itu manis. Tapi ngerti lek gula legi. Dan ketika itu dia juga ngomong lek gula legi, dia merasakan temenan. Gula itu legi, tapi lesan lidahnya itu ngemut gula temenan. Itu namanya makrifat. Ono wong ngomong gula legi tapi dia tidak merasakan, itu ngerti gula legi tapi belum makrifat terhadap gula. Jadi saat ngomong gula legi dia merasakan legi ini gula. Itu adalah definisi makrifat. Contoh begitu. Dia bicara kalau garam itu asin, saat ngomong garam itu asin dia merasakan saat itu. Kita bagaimana hadirin?
Allah kuwasa. Saat itu jenengan rumoso rendah, tidak punya kekuasaan. Itu namanya makrifat. Allah Maha Agung, Maha Kuwasa. Jenengan sholat. Panjang saat itu merasa sholatku ini diberi kekuasaan oleh Allah sehingga aku bisa sholat. Bukan sholat saya. Ini gerakan Allah yang menggerakkan. Ini namanya makrifat. Jadi makrifat ini seperti tadi ngerasakno tenanan. Tapi hanya tahu atau yakin terhadap manisnya gula, mau ngerti ngoten tok mawon. Aku yakin nek gula legi, tapi gak ngemut saat itu. Ini orang itu berarti belum makrifat. Wong iso ngomong tapi gak ngrasakno. Padha karo kula jenengan ngomong sepenting lillah billah, tapi atine gak ngrasakno lillah, gak ngrasakno billah, iku mung ngerti saja, belum makrifat. Jadi ini tadi ada bedanya. Bahkan jauh sekali bedanya yang pertama tadi. Makrifat kepada Allah ya begitu itu. Tahu dan yakin bahwa Allah Maha Satu, tidak ada yang menyamai. Dan Maha Kuasa, selalu itu. Selalu harus begitu. Dan ketika dia merasakan esanya Allah, kekuasaan Allah, ya itu dirasakan. Itu disebut makrifat. Nah prakteknya merasakan Allah kuasa, Allah Maha mendengar, Allah Maha segala-galanya, itu prakteknya yaitu billah. Jadi ngetrapno ilmu billah dalam istilah wahidiyah itu adalah billah. Billah itu hati merasa bahwa semua itu Allah. Bukan ngerti, tapi hati kroso. Jadi kalau ngomong hati ini kroso, semua Allah, dirinya lebur kepadanya. Ini tidak gampang ma'asyiral hadirin. Walaupun kita kulon jenengan masih wis ngamal wahidiyah puluhan tahun atau saya belum mengerti ini, tidak gampang ini hadirin. Mulane kulon jenengan walaupun sudah ngamalkan wahidiyah cerita lillah billah, tahu-tahu ada kejentok setitik murang-muring, itu berarti kan ora billah itu namanya. Lek billah teman yo kerasa Gusti Allah sing ngetes ini. Gusti Allah yang menguji saya, dia tidak marah. Hilang rasa marah saat dia billah. Tapi saat binafsi, nuruti nafsu, mongko marah akan datang kepada kita. Lah ikhlasnya orang arifin yang dikatakan tadi. Selain orang arifin itu ikhlas lillah tenanan. Ya seperti tadi ya, yaitu sadar kepada Allah. Selain lillah yang sungguh-sungguh, dia senantiasa gandeng billah di dalamnya. Sehingga orang yang ikhlasul arifin ngeterapkan dawuhnya Rasul. Al-ikhlas. Tarkul ikhlas. Fil ikhlas. Maksudnya, ikhlase wong sing duduki makom arifin, dia benar-benar ikhlas tenanan, lillah tenanan. Yo gak ono apa-apa, yo lillah. Tapi di samping lillah dia bilang, gak rumongso ikhlas. Justru aku ikhlas ini ditolong Gusti Allah, bukan milik saya. Iki bukan milik saya. Ketika saya mengeterapkan ikhlas, itu bukan saya. Wa ma romaita iz romaita walakinnallaha roma. Dia mengeterapkan ilmu hakikat itu. Muhammad, ketika kamu melempar, memanah, romaita melempar. Ini diteruskan. Bahkan ketika kamu zikir, bahkan ketika kamu sholat, bahkan ketika kamu iso ikhlas, bahkan ketika kamu bisa bersyukur maupun ridho, walakinnallaha roma, melainkan Allah itu yang melemparkan. Melainkan Allah yang membuat kau ikhlas. Melainkan Allah yang membuat kau bisa bersyukur. Itu bukan kamu. Itu pengeterapan billah. Lah orang yang arifin itu selain ikhlas, hatinya itu tidak takut apa-apa. Karena dia tidak merasa. Orang Rasulullah. Dia mengenal ikhlas itu, saya tidak bisa. Di saat dia ikhlas, dia merasa. Itu bukan ikhlas saya. Saya tidak bisa apa-apa. Karena saya tidak wujud. Karena saya dilahirkan. Napas diberi oleh Allah. Kalau begitu ikhlas pun juga diberi oleh Allah. Karena aku makhluk, tidak bisa berkutik.
ora iso apa-apa. Yang bisa hanya Allah titik. Ini tauhid murni ini hadirin. Hati kita sudah begitu apa enggak? Karena tauhid ini ono di jero hati. Kita ngomong ikhlas, kita ngomong tauhid, semua dianggap bid'ah, dianggap haram, tapi hati ini masih ada selain Allah. Merasa aku. Ya itu yang namanya tauhid, kita masih kotor itu. Jadi senantiasa lillah dan billah. Sehingga bisa ngeterapkan al-ikhlas, tarkul ikhlas, fil ikhlas. Jadi yang dikatakan ikhlas itu, orang itu meninggalkan perasaan ikhlas. Ora rumangsa ikhlas. Ketika dia benar-benar diterapno iso ikhlas. Lah kula jenengan kan mboten nggih. Lah lek bener-bener ikhlas kan diaku to niku nggih. Gak rumangsa lek iku teko Gusti Allah. Aku wis ikhlas. Aku wis duwe ilmu. Walaupun akalnya itu milik Allah tapi atine kan isih ngaku lho. Nah, orang yang arifin tidak pernah mengaku seperti itu. Dia senantiasa tenggelam ke samudra tauhidnya Allah, senantiasa istighraq di segala bidang. Para hadirin wal hadirat, ya kita diberi kemampuan untuk melaksanakan itu. Kita diberi kemampuan oleh Allah, diberi. Kalau kita diberi itu nikmat itu harus kita syukuri. Nah, kita kemanapun atau kita diberi kemampuan nikmat kok gak disyukuri, itu namanya kufur. Ya harus diterapno itu namanya itu hadirin. Kalau kufur ya bertanggung jawab kita nanti. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Nek kufur dengan ilmu lilabila mung didadekno ucapan aja, atine gak diresiki, gak betul-betul diterapkan, gak merasa itu datang Allah dari Allah bila. Akhirnya walaupun lilabila sing diomong jerone fitnah ini nanti hadirin. Mulane hadirin umat Islam sedaya termasuk pengamal wakidiyah, ojo dulinan fitnah. Jangan gampang-gampang menilai orang negatif, hadirin hadirat. Jangan gampang-gampang menyalahkan orang lain. Terjunono dhisik kalau panjenengan tahu. Setelah diterjuni ya ojo nanggung-nanggung sing temen baru roh asline. Nah, kalau kita gampang menilai orang negatif, fitnah kesana kemari. Andekan orang yang difitnah nyepuro teng jenengan, lan jabute fitnah iku ya apa iki golek sampai tersebar kemana-mana ini. Ini yang paling bahaya. Maka disebut al-fitnah asyaddu minal qatl. Maka fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Walaupun orang yang difitnah itu nyepuro, tapi jabute fitnah ini kemana-mana jadi fitnah terus-terusan. Terus pundi niki? Lebih-lebih sing ndadekno fitnah kula jenengan pengamal wakidiyah yang belajar ilmu lillah dan belajar ilmu billah, alangkah tidak cocoknya sama sekali. Tolong ini diperhatikan. Ya, ini tadi ilmu ikhlasul arifin yang dikatakan tadi, ya harus begitu itu tadi. Nah, supaya kita seperti itu gimana? Supaya betul-betul tanamkan keangkuhanmu itu. Tanamkan kebutuhan-kebutuhan sehingga kalian tidak ikhlas itu. Kemampuan-kemampuanmu. Idfin wujudaka fil ardil khumuli. Tanamkan dirimu. Tanamkan kemampuanmu. Iso sholatmu. Perasaan kula jenengan iso poso. Perasaan panjenengan iso ngamalno sholawat wakidiyah. Perasaan kula jenengan iso ngetapno lillah. Tanamkan itu ke semuanya. Kemana? Fil ardil khumuli. Ke dalam tanah kerendahan. Tanah kerendahan. Pendemen ke dalam tanah. Bahasa tanah pendemen berarti matikan. Gitu hadirin hadirat. Yang paling dalam. Ojo rumangsa iso. Al-khumul. Kerendahan. Atau bumi kesamaran. Pendem. Jangan dimenonjolkan itu. Nah, iku menonjol, ma'asirul hadirin, wis ta poso alime ya apa kula jenengan. Poso ibadah mempeng. Kalau ini masih cukul ana ning jero hati, kemampuan, rumangsa wis ikhlas, rumangsa wis amal, bahaya. Jangan-jangan kula jenengan ditolak kali Allah Subhanahu wa taala. Padahal kabeh kan kagungane Gusti Allah ta hadirin wal hadirat. Padahal semua itu kan la haula wala quwata illa billah toh.
Tapi mengapa kok masih di aku? Padahal kita yakin toh bahwa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bahwa semua itu adalah Allah yang menciptakan. Bahkan apa yang kita lakukan, opo ikhlas, opo syukur, opo ibadah, itu Allah yang menciptakan. Tapi kok kulon jenengan aku ada pengakuan sedikit saja syirik di hadapan Allah. Syiriknya adalah selain Allah ada aku di dalamnya. Allah tidak bisa disekutukan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La syarikalah. Tiada sekutu baginya. Kok nek jerone ati sik ono aku nek titik mawon. Balik itu semua. Karena Allah tidak mau disandingkan, disekutukan dengan aku sing ono nek jerone ati. Contoh. Kula pas mujadah, Pak. Waktu niku kula mujadah Allahumma ya wahidu ya ahad 1000 kali. Terus di omah niku ono swara dhuwur. Alhamdulillah kula selamat. Apik ta niki? Baik itu. Alhamdulillah setelah saya bermujadah ya Sayyidi ya Rasulullah, tak waca sak jam, banyak perubahan di hati saya. Baik ta itu? Baik. Tapi menawi mboten waspada saat kulon jenengan cerita walaupun itu baik, awas riak, pamer, nafsu, andil di dalamnya. Lek kula panjenengan gak ngerti nganti nemplek ana jerone ati, tidak bisa kula panjenengan akan tertanam ilmu bila krana isih ana sedikit pengakuan aku mujahadah sakmene. Aku wis iso ngrasakno perubahan, masih ada aku, belum dinolno, belum dileburkan bahwa itu adalah milik Allah. Al-ikhlas, tarkul ikhlas, fil ikhlas, ninggalno iku kabeh, wis ikhlas ditinggalno, dibersihkan dari perasaan aku iso ikhlas. Ini pengajian ini sangat dalam Ma'asyiral hadirin. Tapi ya itu sing sampean gawa mati ya iku hadirin. Jangan apatis. Ojo masa bodoh. Karena memang surga itu mahal hadirin hadirat. Surga tidak bisa segampang ini. Tapi mahal. Syaratnya diterima dhisik amal kula jenengan. Baru dikai swarga. Lah syaratnya diterima harus ikhlas dulu kepada Allah. Ing mongko ikhlas tadi macam telu. Dan yang terakhir ikhlasul arifin. Orang yang ikhlas tapi tidak pernah merasa ikhlas, tapi tetap melibatkan Allah. Allahu Akbar. Semua tidak ada. Saya tidak bisa ikhlas. Semua Allah yang memberi. Fadlnya Allah. Saya tidak bisa mujadah. Ini Allah fadlnya. Nah kita akan merasa wis mujadah tuh hadirin hadirat. Kita akan sudah merasa baik tuh hadirin hadirat. Bagaimana nanti kalau kita pulang di hadapan Allah? Masih ada sekutu-sekutu yang lain di hati kita. Ingat, tauhid harus murni. Iman harus murni. Seperti yang diterangkan di dalam tadi. Hadirin yang saya muliakan. Oleh karena itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini pernah mengatakan, wahai murid, wahai santriku, wahai manusia, ingatlah tondo-tondo wong iku wis nduduki makom ikhlasul arifin. Sehingga rohaninya menduduki rohani yang kamil. Rohani ini wis sempurna. Nah kita koreksi saja, ini dawuhnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Lho tondo-tondone wong iku temen-temen ngetrapno ikhlasul arifin. Satu, orang yang mengeterapkan ikhlasul arifin, dia senantiasa memandang aibnya seseorang itu ditutupi karo dianya sendiri. Ia menyembunyikan aib seseorang, bahkan seluruh makhluk sing kesalahan aib-aib sing krungu teko telinganya orang yang ikhlasul arifin iki ditutupi dengan perasaan bilah. Semua itu memang ujiannya Allah. Semua itu memang skenario Tuhan. Allah sudah nguji demikian. Sedangkan aku belum tentu bisa melaksanakan ujian. Iki wong sing sempurna.
Wong sing ngetrapno ikhlasul arifin. Krungu kancane salah, kabeh mangkel, kabeh menghujat. Orang yang ikhlasul arifin, dia mengatakan, ini sudah skenario Tuhan. Ya wis ngono iku Allah gawe. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dia tidak komentar, dia tidak negatif thinking, dia tidak suudzon kepada orang itu walaupun jelas orang itu aib di hadapannya. Dia senantiasa menutupi, bahkan menutupi dari orang lain semuanya. Ini cirinya wong sing ikhlasul arifin. Kula jenengan ya apa lek dijak ngrasani kancane apa melok katut mangkel apa ya apa. Atau melihat orang salah jenengan ya apa. Atau mendengar orang gak cocok karo dia akhirnya menghujat jenengan ya apa. Iso nutupi orang-orang itu sehingga jenengan mendoakan apa tidak? Lek jenengan sik mangkel berarti belum sampai itu rohani kula jenengan. Tidak ada mangkel, tidak ada marah. Karena orang yang ikhlasul arifin, hatinya tahu itu semua ujian dari Allah. Di balik itu adalah ada hikmah. Inna ma'al usri yusron. Di balik itu ada, di balik kesulitan, di balik fitnah, itu ada kemudahan dan ada hikmah. Ini cirine wis kaya ngono itu. Yang kedua, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mengatakan wong sing ngetrapno ikhlasul arifin, ikhlas sing tenanan, orang itu punya rasa cinta kepada umat, masyarakat dan makhluk. Dan dengan cintalah dia memiliki kelembutan rohani. Walaupun dia mendengar orang itu punya aib, ditutupi, dengan cintanya dia mengangkat tangan. Ya Allah, ampunilah orang-orang ini ya Allah. Dia memang tidak tahu ya Allah. Engkau maha mengampuni. Ampunilah. Bentuk realisasi cinta orang arifin adalah senantiasa mendoakan kebaikan-kebaikan. Walaupun di hadapan orang yang mencaci dan menfitnah. Wis iso ngono ora kula jenengan. Lu kok dhuwur, Pak? Itu contohnya Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Iku kudu ditiru kalau ingin betul-betul menjadi orang yang betul-betul selamat dunia akhirat, yang ikhlasul arifin. Lan jenengan mesti timbul cinta apa ndak? Cinta selain merupakan doa, cinta itu juga bisa menjadi hukuman. Contoh, anak saya melakukan kesalahan. Orang yang cinta bukan orang yang salah dibela, mboten hadirin wa hadirat. Karena dia cinta, orang yang cinta kepada anaknya, anak itu dihukum. Tapi hukuman duduk cek kapok, tapi hukuman realisasi cinta biar dia mendapat hidayah dari Allah. Anak dihukum karena mencintai anak, bukan dihukum karena kesalahannya. Tapi karena dia cinta, anakku salah, saya harus menghukum dengan cinta dan kelembutan. Anak dihukum supaya benar-benar anak itu menyadari kesalahannya. Itu namanya cinta dan kelembutan. Ini ciri-cirine ikhlasul arifin. Sing nomor 3, wong sing ngetrapno ikhlasul arifin ini adalah hatinya itu jembar segarane. Maksudnya kesalahan apapun yang diperbuat kepada dirinya oleh orang lain, dia senantiasa siap memaafkan apapun beratnya perbuatan orang itu pada dirinya. Ciri paling khas seorang arifin, dia adalah memaafkan. Ora ono dendam, ora ono marah di hatinya. Kalau ada marah cepat hilang, kalau ada dendam cepat hilang, langsung berganti cinta dan kasih sayang dan kelembutan, berdoa untuk keselamatan orang itu. Terus pundi kula jenengan hadirin hadirat. Lebih-lebih ngaku pengamal wahid ya. Ya apa sudah begitu? Apa belum? Mumpung durung mati loh ini hadirin-hadirin. Harus berubah loh ini. Mulanya pengamal waqidah itu suksesnya aku didelok teko akhlake. Ngamal waqidah kok berubah, yaitu Allah menurunkan hidayah, yaitu yo jok diaku itu Allah semua. Tapi saat ini sauno ngamal waqidah kok sik pancet mawon. Memujadah itu mempeng tapi gak ono perubahan kelakuane. Salat isih ditinggal. Kesempatan puasa diberikan oleh Allah ditinggal. Dia tidak mementingkan Allah.
dia tidak mementingkan Rasulullah, ya ini namanya belum ada perubahan yang paling bagus. Ya ada namun sedikit. Ayo terus jalan. La takif, jangan berhenti. Terus jangan putus asa. Orang yang arifin itu mudah memaafkan, jembar sekarang. Nah, kita gimana? Dihujat, dimarahi, dia diam. Ingat zaman mu'alif radhiyallahu anhu Yai Sayyid Abdul Majid Ma'ruf. Ketika dia didebat oleh ulama-ulama zaman itu, dia hanya mengatakan, "Oh, inggih, matur nuwun." Apa kiai mengatakan ini? Oh, mboten. Jawabnya, iya, atau inggih, atau mboten. Hanya sedikit karena dia tidak mau nambahi fitnah. Sebab lah ono fitnah di counter tetap tambah gede fitnahnya. Padha karo ono geni disiram bensin gak tambah reda. Biar kalau ada fitnah biar pasrahkan kepada Allah. Memang orang yang fitnah adalah orang yang tidak tahu. 4. Orang arifin atine gak ono sedikit kepingin pengaruh. Aku cek duwe pengaruh. Aku kudu keramat. Tidak ada perasaan orang arifin seperti itu. Dia tidak menginginkan sedikit pun pengaruh di hatinya. Tapi kalau Allah memberi, dia menerima. Tapi dengan dasar semua lillah billah. Dia tidak mencari apa-apa. Tapi kalau Allah memberi, dia terima. Contohnya Nabi Sulaiman. Dia tidak ingin pengaruh, tidak ingin keramat, tidak ingin kemewahan. Tapi Allah memberikan pengaruh kepadanya. Memberikan keramat kepadanya. Mukjizat kepadanya. Sehingga bisa menguasai alam jin, angin. Dan bisa berkata dengan binatang-binatang. Keramatnya diparingno. Dunianya diberi seperti Nabi Sulaiman, tapi hati tetap tidak menginginkan itu. Hanya ucapan hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah fadl dari Allah. Iki mung titipan. Innama nahnu fitnatun. Itu semua adalah ujian-ujian. La takfur, jangan terpengaruh seperti itu semua. Maka jangan sampai salah. Wah, itu berat ikhlasul arifin, emoh donya, emoh kemuliaan, bukan begitu. Hatinya gak arep-arep itu. Hatinya hanya satu pandangannya, Gusti Allah, titik. Aku poso, tuju aku Gusti Allah, titik. Dene dikai Lailatul Qadar, dia terima kasih kepada Allah. Tapi tujuanku Allah, titik. Yo gak arep-arep Lailatul Qadar. Aku mung arep-arep Gusti Allah. Sedangkan aku mempunyai arep-arep nang Allah, itu pun Gusti Allah sing nulung aku. Duduk karepku dhewe. Dia nol. Innaka mayyitun. Ini sing jenengan bawa mati yo iman seperti ini hadirin. Ojo nganti cacat, ojo nganti kotor. Ibarat banyu sak galon ketetesan racun sak tetes, rusak semuanya nanti. Banyu sak galon nanti diunjuk, dadak ketetesan, ya itu tadi racun. Mati kabeh iku kok. Kobong kabeh amale kena racun-racun amal. Mulane kula jangan ojo bangga karo amal. Ojo bangga dengan ibadah. Jenengan harus tawaduk di hadapan Allah. Saya tidak mampu beramal ya Allah. Saya tidak mampu tawaduk ya Allah. Saya tidak mampu puasa ya Allah. Engkau Tuhanku, Engkau Tuhanku, Engkau yang memberi itu semua. Nol di dalam jiwa. Hadirin yang saya muliakan. Maka dalam surat Ali Imran, apa caranya aku iso kaya ngono? Sehingga saya betul-betul menduduki makom kekasih. Orang dicintai kali Gusti Allah. Nah, kula jenengan kan sebagai manusia kan kepingin dicintai kali Gusti Allah. Kabeh kepingin dicintai. Wis kenal karo Allah napa dereng? Ya syaratnya kudu kenal dulu. Lah kenal itu adalah makrifat. Ya makrifat seperti diterangkan tadi. Sehingga ikhlasnya orang makrifat ya seperti itu. Kepingin dicintai Allah tapi gak kenal kali Gusti Allah. Nek lafate Allah wis kenal diwaca terus. Tapi di balik asma Allah itu kita sudah mengenal rahasianya apa belum? Ini hadirin. Mulanya didhawuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha
fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 31. Gusti Allah dawuh, katakan wahai Muhammad, kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, dicintai kali Gusti Allah, sehingga gerak-gerikmu Allah sing nulung, sehingga di hatimu tertanam wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kamu dimanapun kamu berada, sehingga kalian menyadari adanya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami Allah lebih dekat dari kamu ini, adalah lebih dekat daripada urat lehermu, dan dia merasakan seperti itu. Dicintai kali Gusti Allah, merasa Allah di dalam dirinya dimanapun ia berada. Syaratnya siji, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasul. Sebab yang mampu mengantarkan adalah Rasulullah, karena dia Rasul adalah utusannya. Lah lek wis ngikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, kamu akan dicintai kali Gusti Allah. Niscaya kalau kamu mengikuti Rasul, kamu akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum, kamu akan dikasih Allah, dicintai Allah. Dan di sepuro wa yaghfir lakum dzunubakum, di sepuro segala dosamu. Saat masuk ke wilayah Rasul, fattabi'uni, langsung dilebur dosa-dosa kula jenengan, langsung diganti kasih sayang Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah lah yang yang maha pengasih dan maha menerima, mengampuni. Ghafurur rahim, mengampun dan mengasihi. Ini ada di surat Al-Imran. Tuh, jadi rahasianya ini fattabi'uni, ikutlah aku. Lah ikat dateng Rasulullah ku wonten loro. Siji ikut bangsa bungkus, yaitu tatapan syariat. Posone dilakoni. Kalau Rasulullah tarawih, dia ikut tarawih. Disuruh maca selawat mujadah, dia mujadah. Dia berusaha mengikuti jejaknya Rasul. Kalau Rasulullah dulu tidak ahli menfitnah, orang yang mengikuti Rasulullah ditutup mulutnya, aku gak gelem menfitnah. Kalau Rasulullah dulu sabar, aku ya kudu sabar. Kalau Rasulullah dulu dicaci, dia mendoa, aku ya kudu iso kaya ngono. Ngetrapno lahire mawon ora iso ngeten kula jenengan. Kula niki hadirin. Fattabi'uni, maka ikutlah aku, ikuti aku. Yang ikuti Rasulullah apa mampu kula jenengan hadirin. Wong digoncang fitnah mawon kula panjenengan wis ora kuat. Rasulullah difitnah, diuji dengan beratnya. Apa yang terjadi? Rasulullah hanya mengatakan, ini umatku tidak tahu ya Allah. Berilah petunjuk, sesungguhnya umatku tidak tahu apa yang saya perjuangkan. Dia mendoakan dengan cinta dan kelembutan. Iso kula jenengan ngetrapno fattabi'uni, bangsa lahir mawon wis ora iso. Isone lek gawe pakaian ambek kupluk putih kaya kula niki iso mawon. Tapi otak yang putih ya ora iso hadirin. Kula kan gawe kupluk putih, mestine lek kupluk putih otake kudu otak putih. Pikirane kudu pikiran yang bersih. Lah kula kan mboten mung kupluke tok sing putih. Otake kotor niki hadirin. Isoe niru berbaju putih kaya Rasulullah. Maksudnya kalau Rasulullah berbaju putih, jerone dodone Rasulullah ya putih. Tapi kula kan mboten to, isone niru gawe klambi putih. Tapi dodo niku kotor kabeh, ireng kabeh ora roh. Sulit untuk mengeterapkan itu semuanya. Mestine nek koplok putih ya otake putih niku. Lek bajune putih berarti jerone ya putih, itu mestine kaya ngoten niku. Lho, niru kelakuan lahir, niru sunnah-sunnah Rasul yang nampak di mata kula jenengan ora mampu. Gimana kita akan dekat dengan Allah, cinta kepada Allah dan dicintai? Yuhibbukumullah, maka Allah mencintai kita. Monggo jenengan sing ado kali Rasul. Wa Rasulullah fattabi'una, ikuti aku. Artine lahirmu niru aku. Niru aku. Kalau aku dikontrasi tidak pernah membalas, bahkan tak balas dengan doa. Kalau jenengan mendengar wakil dia disalahkan, jenengan tidak usah komentar. Berdoalah banyak kepada Allah, memohonlah kepada Allah. Iso ngono apa durung? Jangan mangkel,
Jangan marah. Kalau sudah berani berbaju putih, resi ono jerone ben koyok bajune, supaya bungkus karo isi padha. Iki ngetrapno bangsa njaba ora iso hadirin hadirat. Apa maneh jerone adoh banget kula jenengan. Rasulullah senantiasa ikhlasul arifin, menyadari seperti diterangkan di atas. Lah kula mboten malah gak ngendelno Gusti Allah hadirin wasira hadirin. Malah kula mboten ngendelno Allah, ngendelno amal. Allah maringi kuat amal, malah kula nyembah amal kula jenengan. Allah maringi kekuatan ibadah, dadak ibadah disembah kali kula jenengan. Artine Allah maringi kekuatan ibadah, dadak kula mboten jagakno Allah sing maringi kekuatan ibadah, malah ngendelno ibadahe, ngendelno posone, ngendelno salate. Semuanya itu tidak ada di dalam jiwa Rasul. Nah kula panjang disuruh fattabi'uni, ikutlah aku, berarti jerone ya kudu ngono. Kita sudah begitu apa belum, Maksudul hadirin wal hadirat? Ojo enak-enak lek durung ngono terus prihatin, terus. Kita tidak boleh berhenti, anti mandek terus. Jangan puas. Tidak ada kepuasan di dunia, hanya satu, Allah sebagainya. Hanya Allah, puas Allah titik. Selain itu tidak ada kepuasan. Lek panjang puas dengan selawat wahidiyah, terus tertipu. Puas dengan mujahadah, tertipu. Puas dengan puasanya, tertipu. Puas dengan lain-lain, pokok gak kepada Allah, semuanya itu tertipu. Kita akan selalu ditipu tuh hadirin wal hadirat. Ingat ikhlasul arifin. Ya seperti itu tadi. Kula jenengan wis ngono apa durung? Maaf, ini dandani rohani hadirin wal hadirat. Ini untuk kita sendiri, bahkan harus kita berikan kepada umat masyarakat. Apapun pasti masyarakat ada yang menerima walaupun sebagian kecil. Ya sudah itu jelas. Fattabi'uni, ikutlah aku. Lah ikut selain mengikuti jejak lahiriah, mengikuti rohani. Artinya roh jenengan harus menyatu kembali kepada roh Muhammad. Nur Muhammad, karena kalau sudah menyatu dengan rohnya Rasulullah, disitulah tempat kasih sayangnya Allah berlabuh, karena Rasulullah dititipi rahmatan lil alamin, rahmat untuk penjuru alam. Siapa yang masuk ke dalam roh Rasul, artinya masuk wilayahnya Rasulullah, jiwanya seperti itu, maka otomatis orang itu mendapatkan sama dengan Rasulullah, artinya dia ketularan dengan rahmatnya Allah sing didekek ono ing Rasul. Sak kalau masuk kasih sayang Allah akan mendapatkan atau menyelimuti diri kita ini. Ma'asyiral hadirin yang saya melihat. Hadirin, ini orang yang benar-benar arifin begitu. Dia tidak ingin menonjol dan dia tidak ingin membalas apabila diberi ujian oleh temannya. Kalau ingin menjadi mulia, ya itu terangno. Bukan orang bodoh dicaci maki diam. Bukan. Justru orang yang pandai. Bila mendapat caci makian, dia diam. Bahkan dia mau memaafkan kesalahan apapun yang paling berat. Bahkan mesti nih, kulon jenengan terhadap musuh sing musuhin jenengan, itu harus didoakan lebih. Karena tidak ada musuh di dalam jasad, di dalam jiwanya orang yang arifin. Orang arifin tidak pernah punya musuh. Karena orang arifin sibuk hanya kepada Allah. Walaupun lahirnya bergelimang dengan dunia, lahirnya bergelimang dengan pekerjaan, tapi hatinya al-arif kainun bainun. Orang arif lahirnya seperti manusia biasa. Ma'al kholqi, bersama makhluk, tapi batinnya bainun, hanya Allah. Ma'allah, bersama Gusti Allah. Hadirin yang saya muliakan. Monggo kita perhatikan. Karena kita sebentar lagi pasti akan pulang kembali kepadanya. Jangan tertipu. Ojo nganti kula panjenengan tertipu dengan keadaan yang ada di saat ini. Nek kula jenengan boten ngerti arifin kala wau. Bahayanya nggih kados mekaten kala wau. Sudahlah. Saya
pernah mendengar hadis di mana saat itu Nabi Musa matur kepada Allah. Duh Gusti Allah, apa ada orang yang kau beri kemuliaan seperti aku bisa bicara kepadamu? Padahal aku kau beri kemuliaan bisa bercakap-cakap dengan engkau ya Tuhan. Tegas Gusti Allah, ada Musa, ada, bahkan lebih daripada kamu. Siapa itu ya Allah? Umat-umat akhir zaman, umatnya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ku beri kemuliaan lebih daripada kamu dengan adanya bulan Ramadan. Ketika umat Muhammad melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dia walaupun kerjanya becak, kerjanya ke sawah, dia rela mati untuk berpuasa karena aku. Walaupun wajahnya pucat, bibirnya memutih karena kelaparan dan kehausan, dia tetap mempertahankan. Yang penting aku melaksanakan perintah Allah. Ingat, bukan karena apa-apa, menerapkan ikhlasul arifin. Dan ketika umat-umat akhir zaman sing iso kaya ngono, hanya memandang aku, maka dikala dia hampir buka puasa, tak angkat hijabe, sehingga umat-umat itu langsung berhadapan dengan aku. Sedangkan kaum Musa berhadapan dengan aku itu melalui 70.000 aling-aling. Lah umat kekasihku Muhammad yang benar melaksanakan puasa dengan ikhlasul arifin, sing dipandeng Gusti Allah, cucuk ganjaran karena orang arifin, gak pangling, ganjaran itu adalah makhluk. Orang-orang arifin gak pangling, swarga iku makhluk duduk Gusti Allah, tidak patut saya sembah dan tidak patut saya harapkan. Aku mau mengharapkan Allah, ora pangling dengan itu semua. Lah umat itulah Musa sing berhadapan dengan aku, saya beri kemuliaan lebih daripada kamu. Tanpa aling-aling dia menghadapku, dan ketika dia mengangkat tangannya, dan ketika dia menangis di hadapanku, tanpa aling-aling langsung ku angkat doanya, ku terima, ku ijabahi. Tapi syaratnya ikhlasul arifin sing diaturaken kala wau. Lha kula jenengan hijab diangkat, wayahe mate ate buka donga, asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Jaluk supaya Allah diparingi swarga, jaluk supaya kula panjenengan didono neraka, tapi atine gak ngendelno Gusti Allah, itu namanya hijab. Lah orang arifin ketika ndonga ngerti, aku donga iki tuntunane Kanjeng Nabiku, tak waca, tapi hatinya hanya Allah yang ada. Kalau ini diijabahi di sepuro dosaku karo Allah, ia tetap menjagakno Allah, tidak menjagakno puasa. Suatu saat dia dimasukkan surga, didono tekon neraka, tetap ini Allah duduk krana dongaku. Inilah orang yang arifin. Ini mumpung ada kesempatan di akhir ini, hadirin wal hadirat, monggo kita manfaatkan untuk mujahadah. Kita doakan kepada ahli kubur yang sudah tercatat ini, khususnya kepada Abah Haji Ghazali, ataupun kepada keluarganya pengamal Wahidiyah yang wafat, atau itu keluarganya Mas Munaji, ataupun Dik Jelani, atau yang lain-lain, semuanya kita doakan. Muga-muga Gusti Allah ngridani. Muga-muga doa kita diangkat oleh Allah karena tanpa hijab. Tapi lek ono jerone ndek jero ati ono aku apik, aja arep-arep diterima. Iku hijab aling-aling, rumangsa apik nyaingi Gusti Allah. Hadirin hadirat. Aku iso padha karo nyaingi Gusti Allah. Awas, itu syirik yang betul-betul kula jenengan harus perbaiki. Ya. Hadirin yang saya muliakan, monggo kita renungi hidup kita. Kula jenengan wis suwe urip ana donya. Lah kaya kula umur sekian berarti mungkin tinggal sedikit untuk kita pulang. Dan tinggal sedikit kita akan berpisah. Jenengan yang ngono sing umur 50, 60, berarti sebentar lagi kamu akan berpisah dengan saya.
Seperti halnya Abadi Ghazali, umur berapa beliau itu? Masih kurang lebih 56. Sudah berpisah dengan kita. Minggu kemarin masih duduk di sini. Masih bersalaman dengan jenengan. Masih bersalaman dengan saya, bahkan tangan saya mau dicium. Mungkin ini adalah perpisahan yang dia tidak sadar. Dengaran Abadi Ghazali mau mencium tangan saya. Saya tarik waktu itu. Kita tidak tahu. Menurut keluarga beliau mengatakan sebelum wafat tidak bisa tidur 2 hari. Tapi dia tidak tahu ada apa. Tondo-tondo ini ora iso turu, gelisah karena roh akan meninggalkan jasad. Sedangkan waktu sakaratul maut hadirin wal hadirat. Waktu nyawa diambil mulai dari kaki. Roh mengatakan, selamat tinggal kakiku. Bareng nang tangan, pamitan nang tangan, tangan. Selamat tinggal yo. Biyen kue sehidup semati dengan saya. Rikala ibadah kue yo melok ibadah tangan. Rikala kue ibadah kue yo melok ibadah sikil. Selamat tinggal. Aku tak mulai yo. Aku dipanggil kali Gusti Allah. Selamat tinggal. Sing hati-hati besok lek ditemokno maneh antara jasad karo roh. Bantun aku yo. Kowe aja mbongkar rahasiaku besok ana ngersane Gusti Allah. Roh metu ambek sedih, kuatir sikile khianat, kuatir tangane khianat. Karena besok jujur bicara di hadapan Allah. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dikatakan besok lek wis ditemokno antara jasad dan roh. Tangi teko kubur jasad jenengan sing koyok ngene iki ditemokno. Iki biyen jasadmu to fulan. Nggih Gusti. Ayo ngomong tak kunci mulute iki biyen sing goroh. Iki sing iso ngaling-alinge, akhir tangan sing ngomong. Wa tashhadu arjuluhum, sikil dadi saksi. Apa yang terjadi getun roh. Oh jasad, biyen loro kowe tak obati, biyen kowe kesandung tak go nang dokter. Saiki lha apa kowe buka rahasiaku? Maksiatku kowe beber ana ngersane Gusti Allah. Ingat, musuh terberat adalah dirimu sendiri. Yo jasadmu sendiri besok di hadapan Allah. Mulane lek jasad gak tahu dijak tirakat, gak tahu dijak poso kaya ngene iki, gak tahu dijak prihatin, besok nuntut. Gusti, kula biyen mung dijejeli panganan, kepingin jajan ditukokno jajan, kepingin turu diturokno. Sakniki kula bebal, kula nuntut teng tiyang niku, hadirin wal hadirat. Monggo hadirin hadirat mumpung durung kula kecelek hadirin hadirat. Aja arep-arep wong liya sing dadi musuh, awake dhewe besok musuh ya ana ngersanipun Allah. Al yauma nahtimu ala afwahihim. Ingat, waktu kalimuna aidihim sing ngomong tangane hadirin wal hadirat. Sikile wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa sing ia perbuat menjadi saksi. Ngeri sekali. Kita mencintai diri kita melebihi segala sesuatu. Tapi diri kita yang kita cintai itu menjadi musuh utama benjing ana ngersane Gusti Allah. Mulane roh waktu copot, selamat tinggal panjan pirsani. Mripate wong mati lek mati niku roh copot niku mesti melek gak merem. Ngikuti arai roh. Nandi kowe dulurku roh. Kowe berangkat nandi? Nang iliyin apa nang sijin niki hadirin. Mulane wong mati mesti melek, ngelirik nandi rohku. Nang swarga apa nang neraka iku ketok kabeh hadirin. Kita tidak pernah seperti itu. Sudahlah jangan urus itu. Mari kita renungkan kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita kepada istri kita gimana? Dan anak-anak kita yang kita terlantarkan mung dikai duit tok di sekolah no di kuliah tok, tapi rohnya kita terlantarkan, kita beri siar, kita biarkan buta gak kenal teng Gusti Allah. Awas anak-anak kita, istri kita akan menuntut. Kalau ndak kita ajak berjuang fafiru ilallah. Gak dijak ngamal lo kanggo pembersih hati. Besok nuntut ini. Karena mung ketok itu apik tapi jerone yang diterangkan seperti itu tadi. Bohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya mari kembali mumpung hijab dibuka.
Jenengan ojo ngendelno hijab yo kan. Ngendelno Gusti Allah. Mari kita mujahadah. Muga-muga mujahadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam yang puasa sedunia ini muga-muga puasane diterima kali Gusti Allah hadirin. Umat Islam semuanya saja muga-muga ditanduri hidayah kali Allah. Nyuwun itu karena ini hijab dibuka. Jenengan suwono muga-muga atine dibersini kali Gusti Allah. Roh disucikan oleh Allah, posone diterima kabeh. Umat Islam yang meninggalkan dunia, yang hidup ini ataupun yang mati semuanya, muga-muga diampuni diridani kali Allah Subhanahu wa taala. Lah kula jenengan biar ya Tuhan, asal umat Islam bahagia, asal semuanya selamat. Kalau terpaksa saya sebagai tunggal, saya rela ya Allah. Itu pejuang hadirin hadirat. Makhluk panjang egois senengane selamat ijen mawon gak gelem mikirno umat masyarakat. Rasulullah yang suci seperti itu berani. Nah, kalau ada umatku yang masuk neraka ya Allah, aku tahu ya Allah, aku sebagai gantinya. Rasulullah wani ngaten kok kula jenengan ora wani. Wong gak niku cuntuhe ngoten hadirin hadirat. Ya monggo walaupun kita jadi tumbal, asal orang lain selamat, asal orang lain bangkit. Tapi maaf, bahasa saya ini ojo didadekno fitnah. Sebab orang yang hasud tetep api elek dadi fitnah ini hadirin. Ojo main-main fitnah. Lek kemudian jabute sing soro hadirin hadiron. Lek njaluk sepurane wis beres, jabutane fitnah niki lho. Apa maneh itu dilakukan oleh kula hadirin hadirin pengamal waqidiyah umumnya. Monggo kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama keluarga kita, terutama teman kita, saudara kita, Bapak Haji Ahmad Ghazali, sangat dekat dengan saya, sangat dekat dengan panjenengan. Sempat omong-omongan, sekarang sudah tidak ada di hadapan kita. Engko jangan-jangan sampean engko hadir. Ini yang terakhir ngaji, saya tidak tahu. Atau saya sendiri, mungkin minggu mana wis ora iso ngaji karena sudah pulang di hadapan Allah. Monggo kita resiki jiwa kita, mumpung ana kesempatan. Ayo api-apian hati mawon nggih hadirin. Mari Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita merasa paling jelek. Sak jagat kan sing paling elek namung kula Gusti. Sak jagat mulai Nabi Adam nganti dina kiamat. Sing paling elek kula umat paling buncit, paling elek pisan iki. Itu dirasakan di hati, dono nang ati rasakno. Kula paling elek ya Allah, matur hadirin. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma kama anta ahlu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi andurikona fil jati bahril wahdah. Hatta lana ra lana sma'a wa lana jida wa lana khisa wa lana takharuka wa lana skuna illa biha. Wa tarzuqona tamama maghfiratika ya Allah. Wa tamama nikmatika ya Allah. Wa tamama ma'rifatika ya Allah. Wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah, wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ada tamal kata bil mukawas bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah. Monggo hadirin hadirat kita rasakan, kita jiwai kula sing paling elek sak jagat Gusti. Itu bukan main-main, dirasakno tenanan. Ambek rumangsa delosor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa lumpuh, tidak punya daya. Mari
Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyan wa aslahu harukam fakut wa laisa liya sayyidi wa intarda kudus ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah. Yang sungguh-sungguh hadir ini kalau muni ya sayyidi ya Rasulullah. Alangkah kecewa nih Kanjeng Nabi lho, umat sing paling elek kok umatku. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Durung ibu bapak jenengan kecewa lho, ketok anakku ngaji. Ketok anakku api lah kok paling elek, kecewa. Lopo aku nglahirno anak kaya ngono Kanjeng Nabi. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi iznillah wandur ilayya sayyidi binadrah musilatil khadratil aliyah al-fatihah. Ya saya kira cukup sekian. Muga-muga diridani kali Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan kula nyuwun agungnya pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min ghazataz zaman an-nadrah wal barakah wal karamah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.